Malam hari kayak Bu Isa kemarin kan, sampai di Batu, saya WA, udah jam 11 memang. Cuman dibaca, nggak dibales status online. Doa Allah itu kalau nggak belajar dan meminta pertolongan Allah, pasti saya telepon tuh. Tapi udah mulai tahu, oh ya, laki-laki kalau malam hari ke atas, dia cuman sanggup membaca, tidak sanggup menjawab. Kalaupun itu online, mungkin ketiduran setelah baca WA kita dan belum sempat ditutup maka status online. Berbaik sangkalah teman-teman, karena itu akan membuat kita sehat. Tahu sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Sakit salah kita. Makanya kalau kita sakit langsung cek apa salah saya nih. Paham ya? Ya. Jadi gitu. Dulu juga begitu dijawab Oka waktu zaman SMS. Baper. Tuh kan, dia udah gak ngomong-ngomong sama aku. Setelah tahu ilmu ini dijawab Oka malah bangga. Ya Allah, laki-laki banget suami aku. Lagi lewat, kenapa Bu? Oka doang Bapak mau tulis. Ada yang sama Bu? Tentulah ya. Iya. Tapi kalau agak pagi gini, tadi sebelum kesini saya di kamar hotel, kamar guest house, ya, guest house Sowan. Masya Allah, keren tuh, ya. Itu saya bilang, ayah, mohon doa restunya ya. Sebentar lagi saya mau ke masjid. Jawabannya lebih panjang dari Oka. Apa dia tulis? OKEY. Lebih panjang bukan? Oh, sama K kan 2. OKEY berapa? Karena masih pagi. Untung ada susulan di bawahnya tulisan jaga kondisi. Bayangkan bapak-bapak ya, coba bapak-bapak, mungkin ini hibrid ya, ada di YouTube barangkali, Pak, gampang sekali para istri itu, WA panjang dikit aja kasih tulis jaga kondisi, ya, jaga kesehatan, ya Allah, itu langsung energizer baterainya naik, padahal cuman gitu doang, ya nggak Bu sih? Ya, jangan juga merasa, ya, mengatakan, iya aku kan laki-laki, otakku sedikit, ngomongku sedikit, iya tapi kalau bapak paksain dikit aja, cuman berapa huruf tambahin, menyenangkan istrinya. Allahu Akbar, ya, asik kan? Iya. Kalau kita emang stoknya banyak, makanya semua ditulis. Ketawa aja ditulis, hehe titik, hehe titik, hehe. WK, WK, WK. Ya nggak Bu? Laki-laki jarang tulis hehe titik, hehe. Laki-laki nulis kalau mau ketawa HE 3, begitu. Itu udah panjang. Maksudnya hehehe gitu. Ya, sekarang enak ada emoticon ya. Dulu kan kalau yang emoticon satu-satu ya, perempuan tuh nggak cukup begini satu tuh nggak cukup. 5. Karena waktu ngetik itu juga gerakan. Sehingga kalau di total keluar 16.000 nanti itu. Mengerti Bu? Makanya ini kalau kita udah ngerti, kita tinggal ketawa aja. Saya sekarang dijawab Oka tuh nggak pernah lagi marah, ketawa. Bahkan levelnya mutmainnah, bersyukur suaminya laki-laki, karena sekarang banyak juga suami bukan laki. Paham ya Bu? Itu yang saya bilang pentingnya kita berilmu, agar kita pas turun dikit naik ke atas, turun dikit naik ke atas, ya. Pernah Bu Isa suatu ketika tugas menjadi hipnoterapis ke Padang sama temen hipnoterapis. Rupanya temen hipnoterapis yang satu ini belum belajar ilmu begini. Sampai di Padang, sampai di hotel kami jam 11. Ya, seperti biasa ya, ibu-ibu selalu laporan kan sama suaminya, ayah aku sudah sampai di sini. Di temen juga di tempat tidur sebelah juga begitu, tulis. Saya lihat suami online tapi nggak balas, tapi saya tenang-tenang aja simpen. Temen tuh ditungguin. 15 menit, 30 menit, nggak dibales. Terus apa? Dia telepon suaminya, papa baca WA. Serem banget. Saya kaget, astagfirullah. Suaminya akhirnya marah, kenapa? Karena suaminya tertidur, jadi cuman baca, read, nggak dibalas, tapi kan terbuka kan tetap online kan? Dia tertidur, jadi marah dia. Kalau Bu Isa tenang aja, kenapa? Tahu, sabar, insya Allah, ya setelah sholat subuh dibalas. Kenapa? Karena 7.000 kata sudah ada lagi karena sudah bangun. Makanya sabar sudah. Ya Allah gitu. Nggak usah berantem gara-gara yang beginian. Ya, ini fitrah soalnya. Nggak usah juga berpikir saya ganti suami, nggak usah. Percuma Bu. Speknya juga kayak gini, cuman casingnya doang yang beda.
Percuma. Mending kita belajar. Udah sayang-sayang aja nih satu. Ya. Kecuali satu, maaf, KDRT. Nah ini tuh, itu mengancam kejiwaan. Ya. KDRT karena apa? Macam-macam. Apakah karena memang dia ada kelainan mental? Apa maaf sedang aktif pakai narkoba? Atau ada kelainan lain sehingga istrinya selalu dipukul? Ah itu boleh. Tinggalin bu. Tinggalin. Kalau ada suami kayak gitu tinggalin bu. Kok tinggalin bu? Iya tinggalkan. Cari pertolongan. Bukan cari yang lain. Cari pertolongan. Main mau cari yang lain aja. Cari pertolongan dulu. Kalau belum bisa diobatin baru cari yang lain. Ngerti tentang ini ya? Iya karena banyak 10 tahun terakhir ini Bu Isa, bukan hanya narkoba yang diurus, lagi perselingkuhan. Dengan alasan itu tadi suami saya nggak pernah balas WA saya. Dalam hati saya, ya Allah bu, pasti belum pernah dengar media sosial aku. Paham ya? Ya. Jadi perempuan itu memang harus curhat. Bahkan perempuan waktu curhat, itu hanya ingin disimak. Betul Bu? Tidak perlu solusi. Tapi laki-laki karena otak tanggung jawab, pas dia ya mendengarkan istrinya curhat, laki-laki karena tanggung jawab dia kasih solusi. Gara-gara inilah debat lagi, debat kusir lagi. Masya Allah. Pernah teman-teman curhat sama suami, ayah aku sakit kepala. Pernah? Apa kata suami? Nah solusi bukan itu. Solusi karena dia sayang sama istrinya. Tapi perempuan kalau bilang saya sakit kepala, sebetulnya udah minum obat ya kan? Bahkan sakit kepalanya pagi hari, malam udah sembuh tapi baru cerita. Makanya kalau disuruh minum obat, ayah aku sakit kepala, minum obat dong. Langsung kesel, obat apaan lagi? Semua obat udah aku minum ya, gitu. Karena memang nggak butuh solusi. Ayah aku capek banget kalau pagi nganter anak sekolah, misalnya ibu-ibu gitu ya. Makanya kata suami, kalau gitu kita sewa supir aja. Supir mahal tahu, mendingan juga uangnya buat aku. Kata suami, lah katanya capek. Sekali lagi karena kita nggak mau solusi, ingin curhat aja karena kita udah punya jalan keluar. Dan kadang-kadang laki-laki marah sama istrinya karena curhatnya terulang lagi. Dan dia marah merasa solusi yang diberikan kemarin-kemarin kamu nggak pakai. Ayah, dada aku sakit ya, ke dokter jantung dong kamu gitu kan. Nah udah, bulan depan lagi, ayah dada aku sakit, kan aku udah bilang ke dokter jantung. Laki-laki merasa solusinya nggak dipakai. Padahal menurut kita, ngapain ke dokter jantung, nah gue dokter. Kan gitu kan? Nah itu yang terjadi. Maka Bu Isa merubah strategi sejak 2006. Setiap mau curhat, bikin pengumuman. Ayah, aku cuman curhat aja. Dengarkan saja. Oke. Sehingga suami nggak perlu capek-capek carikan solusi. Pulang kantor itu sudah capek Bu, dengar laki-laki dengar istrinya curhat, merasa saya bertanggung jawab, maka saya harus carikan solusi. Itu capek. Cilakanya lagi, solusinya nggak pernah kita pakai. Itu tambah marah dia. Maka bilang, dengar aja ya. Oke, suami saya cuma ngangguk-ngangguk aja, kadang cuma Saya tahu tuh dia nggak denger. Yang penting saya ngomong kan gitu. Karena habis ngomong saya baru bisa kepikiran bahwa oh jalan keluarnya ini. Kita begitu, ya. Atau kadang ini suami-suami juga ajarkan juga nih, boleh nih bapak-bapak nih, kalau istrinya curhat ya belum bilang bahwa ini cuma curhat doang, tanya dulu sebentar, curhat ini mau pakai solusi atau tidak, nah gitu. Laki-laki harus nanya kayak gitu supaya gak debatnya kemana-mana ya. Nanyanya kayak gitu, mau pakai bawang goreng apa enggak. Paham ya Bu? Pak? Karena berantemnya gara-gara ini. Apalagi perempuan senang kalau bicara tatap muka, tatap wajah. Kalau ngomong tuh senang lihat muka. Siapa punya anak perempuan? Kalau mau anak perempuan kita ambil hatinya, ya, dan merasa diperhatikan, gampang. Setiap anak perempuan cerita, lihat mukanya. Ya, paham ya? Misalnya gini, anak perempuan kelas berapa aja? Bunda, tadi aku di sekolah. Muka kita ya begitu ya. Kita lihat mukanya sambil ngangguk-ngangguk. Walaupun ibu nggak ngerti. Kalau ibu lagi pegang HP, ya, pegang HP, anak perempuan ibu ngomong, datang, langsung simpan HP-nya, lihat. Anak perempuan nggak suka sambil dia ngomong, ibunya dengerin sambil pegang HP. Itu nggak suka. Dan kadang kalau kita nggak dengar apa dia ngomong, apa kata anak perempuan? Udah lewat. Julid kan? Saya belajar sampai sekarang. Kalau Ragil ngomong saya simpan. Kecuali, ada kecualinya. Yang chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil harus tahu bahwa kalau seorang istri berhadapan dengan suami dan anak, duluin suami. Sebentar, ayah chat, ibu jawab 3 menit. Jadi diam dulu. Tapi kalau orang lain siapapun dia, bahkan mungkin kakak-kakaknya Ragil chatting saya dengar dia dulu, baru nanti saya jawab.
Kalau mau ambil hatinya perempuan. Gampang tuh. Umur berapapun. Pahami soal itu ya? Karena memang perempuan seneng kontak laki-laki kurang suka kontak mata. Laki-laki cuman ngomong kalau kita lihat mukanya cuman tahan 5 detik tatap-tatapan. Kenapa itu Bu Isa? Karena putih-putih mata ini atau namanya sklera mata, perempuan lebih lebar dibanding laki-laki. Putih-putih matanya ya. Nah karena putih-putih mata atau kita sebut sklera mata, wanita lebih lebar dari pria. Ini yang membuat wanita senang bicara lihat muka, lihat wajah. Kalau nggak percaya nanti di rumah bercermin sama suami ya. Coba lihat putih-putih matanya ya, yang mana yang lebih lebar. Ya, nah ini, paham ya? Makanya laki-laki cuma tahan ditatap wajahnya 5 detik saja. Ya. Sayangnya, banyak istri kalau ngomong sama suami sekarang, karena belum tahu ilmunya ya, selalu kalau ngomong dijanjangin matanya gitu. Apalagi, aduh laki-laki kalau lebih 5 detik dilanjang ngomongin mukanya begitu. Apalagi ngomong soal duit, males dia. Ayah tahu nggak? Uang sekolah sekarang naik, apa-apa naik. Mukanya kita gitu ya. Dia laki-laki cuma tahan 5 detik lihat kita, setelah 5 detik ibu masih lihat mukanya, dia langsung lihat tembok. Lihat TV, lihat gadget lagi. Gak tahan emang laki-laki. Ya. Tapi dulu waktu ta'aruf, kok kenapa dia liatin aku, kata ibu-ibu kan? Ya karena ibu nggak ngeliatin dia, kan ibu tunduk. Laki-laki yang menjadi suami, pada saat istrinya nggak merhatiin matanya, dia akan senang lihat wajah istrinya. Maka ibu kalau ngomong sama suami, cukup 5 detik. Ayah tahu nggak? Terus tunduk. Jadi gini ayah. Ya betul. Betul. Jadi gini ayah, kalau misalnya kita ada nasi atau mau ajak makan sambil sendok nasi itu pasti suami akan senang lihat wajah istrinya. Dengan leluasa. Ya, jadi gitu. Atau pura-pura lihat ke atas gitu. Gini loh ayah. Betul. Ya, tapi ibu kalau mau pakai cara gini, harus dalam kondisi cantik, Bu. Jangan yang lagi ada salon pas di leher. Ibu sok-sok yang ginilah ayah. Suami ngelihat ibu, astagfirullahaladzim. Ada apa istri saya? Atau yang rambutnya sudah memutih, belum sempat henna, ya, jangan pakai cara kayak gini. Kalau ibu belum sempat henna, janjangin terus mata suami. Tahu gak ayah? Supaya dia gak lihat ibu. Tapi kalau ibu sudah cantik, bersolek sedikit, pakai pupur-pupur sedikit, ya, lipstick sedikit, gitu. Ya, aku mau ngomong 1, 2, 3, 4, 5. Lah emang gitu diajarin. Kenapa Bu Isa ngomong gini? Karena Bu Isa juga pernah di fase yang keliru strateginya, caranya keliru karena nggak ngerti. Padahal udah dokter loh dulu, udah dokter, ya kalau ngomong selalu mau gitu. Jauh gitu kan? Nah nggak gitu. Juga sama anak laki-laki. Ngomong sama anak laki-laki, Bu Isa tuh salah. Makanya kasihan tuh, selalu anak pertama tuh kasihan ya. Karena ibunya belum banyak belajar ya. Makanya saya suka kasihan sama Mas Lanang. Dulu gitu, Lanang, misalnya saya berdiri ya. Mau nasihatin Lanang gitu. Lanang, ya Bu, pas lihat saya gitu. Ingat ya, cuma bisa 5 detik. Ya, pas dia lihat saya 5 detik, saya liatin dia terus. Setelah 5 detik, mukanya dia begini. Siapa punya anak laki gitu? Terus ibunya marah kan? Yang sopan kalau ngomong, lihat muka ibu, lihat muka ibu. Gitu kan? Terus Lanang lihat muka ibu. Ya, pas saya lagi lihat lagi lebih 5 detik. Yang sopan nak, lihat muka ibu. Akhirnya setengah jam cuma lihat muka ibu, lihat muka ibu. Kapan nasihatnya? Jadi kalau sama anak laki nggak perlu maksa lihat muka ibu, lihat muka ibu, lihat muka. Udah ibu ngomong aja dan tidak lihat wajahnya. Ya, bisa makanya kalau lagi nasihatin anak atau ngomong sama anak sambil lipet apa gitu, lipet baju yang mau disetrika. Jadi gini nak, dia pasti lihat saya. Atau saya misalnya ambil kertas, karena anaknya banyak kan, masing-masing anak punya peraturan, jadi tulis. Jadi nanti Mas Lanang, saya nulis gini, itu dia lihat saya itu. Ya. Dan saya tahu dia lihat saya. Gitu kalau sama anak laki-laki, gak usah. Ya. Memang komunikasi efektif itu lihat wajah, tapi itu berlaku untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki cuma kuat 5 detik, karena sklera mata yang lebih sempit. Ya. Dan kalau bicara sama laki-laki, tolong kasih jeda waktu antara alinea 1 dengan alinea 2. Paragraf 1 dengan paragraf 2. Karena laki-laki sering tersesat kalau perempuan bicara. Karena kalau kita ngomong suka loncat. Contoh konkretnya gini. Bisa suka ngomong sama Ayah Toto pagi-pagi. Ayah, pagi ini aku seminar dulu, habis itu aku ke rumah sakit ada pasien ya, habis itu aku ke laundry. Ayah, tadi sore ada temenmu telepon. Apa kata suami saya? Apa? Tukang laundry telepon saya. Ngerti maksud saya?
Kan itu tadi beda-beda kan? Lagi cerita yang pagi, terus saya tiba-tiba cerita tadi sore. Laki-laki itu tersesat. Lanang ayo cepet mandinya, apalagi di kamar mandi kan kita. Kan kita sering ngomong sama anak di kamar mandi kan. Anak harus cepet mandinya, nanti kalau sudah nanti handuknya taruh di tempat handuk, kita mau ke rumah paman. Apa dia bilang, apa bu? Taruh handuk di rumah paman. Kalau ingat-ingat itu ketawa. Jadi kalau ngomong sama laki, diam dulu sebentar. Ya, kalau ada yang berita baru. Kita perempuan, coba pernah perhatikan gak? Kita ngomong ngalur ngidul, nyambung. Tadinya ngomong sekolah, setelah itu ngomong pasar, setelah itu ikut-ikutan ngomong debat politik. Nyambung loh. Tanpa ada jeda. Iya. Memang banyak barang-barang sekarang di boykot ya. Kemarin lihat nggak itu ya, debat cawapres. Mic-nya 2. Nyambung bisa. Iya, memang sekarang apa-apa 2 kilo aja mahal. Ngomong kita begitu perempuan. Bisa kayak gitu ya. Unik. Makanya kalau laki-laki ngomong pelan-pelan, pelan-pelan. Paham sampai sini ya? Boleh ya? Soal mata udah ngerti? Iya. Mungkin pernah dengar, nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Karena yang begini tuh yang bikin tadi emosi naik, turun ya. Naik, turun, kesel. Ya. Nah sekarang, memang boleh kesal ya. Tapi cepat-cepat, kesal itu masuk di tangga marah. Karena kesal itu varian dari marah. Kesal, jengkel, benci, itu variasi dari marah. Berarti kan gara-gara itu kita turun marah kan. Nah biasa aja sih sebetulnya itu lazim. Tapi akan jadi lebih baik kalau cepet-cepet naik lagi untuk paling tidak semangat lagi, menerima lagi, damai lagi gitu. Karena kita lebih beruntung kalau berada di zona yang disebut mutmainnah ini. Ya. Gimana caranya Bu Isa? Oh gampang. Ya. Cara paling umum itu adalah, tarik nafas panjang. Tarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Yo, coba tarik nafas panjang dulu teman-teman ya. Buang lewat mulut. Nah itu. Lebih bagus lagi nafas perut. Waktu tarik nafas, perutnya majukan. Ya? Perutnya majukan. Waktu hembuskan nafas, perutnya kempeskan. Apakah nafas oksigennya akan sampai perut? Bukan. Kalau perut kita majukan, paru-paru memanjang ke bawah. Jadi paru-paru penuh dengan oksigen. Kalau kita keluarkan karbon dioksida, sampai kempeskan, itu nanti karbon dioksida keluar, berikut energi negatif emosi tadi. Ya, jadi tarik nafasnya. Coba ya, tarik nafas, perutnya majuin ya. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas, majukan perutnya. Oke, bisa kayak gitu ya. Sekarang hembuskan. Kempeskan. Nah, gitu. Paham ya? Lagi-lagi, tarik nafas. Buang. Ya. Bagus lagi. Waktu dikeluarkan, bayangkan emosi apa yang mau dikeluarkan. Misalnya ya, ini punten nih gambarnya gini. Marah. Dan bayangkan dia masuk ke tanah, ya. Bu Isa, kalau bukan tulisan, saya lihat warnanya hitam pekat, boleh. Suka yang mana? Kalau saya kombinasi, lebih bagus lagi. Udah warna hitam keluar, tulisan keluar semua. Ya, berarti ibu mau nguras itu. Nguras semua energi marah. Ya. Jadi kayak gitu ya, bismillah. Buang. Gitu. Coba sekarang latihan, boleh ya? 1 minggu ini, sahabat-sahabat, teman-teman, adakah teman-teman merasa sedih karena sesuatu, rasa marah karena sesuatu, rasa kesal, entah karena siapa gitu. Coba ingat-ingat lagi. Kita mau latihan untuk melepaskannya lewat tarik nafas. Ya? Sudah dapat? Apakah marah, apakah kesel, apakah jengkel? Pokoknya kasih nama emosi itu. Bu Isa, kok saya 2, udah marah, takut, jengkel, kesel. Oh semuanya udah. Makanya nanti kalau dikeluarkan, harus keluarkan semuanya. Ya? Ya, sekarang. Ayo. Niatkan untuk melepaskan emosi ini, energi emosi ini lewat cara nafas dalam. Ya, niatkan itu. Ya Allah, saya berniat untuk melepaskan emosi negatif ini dengan nafas dalam. Ya, tarik nafas panjang, perutnya majukan. Bagus, tahan sedikit. 1, 2, 3, 4. Sekarang hembuskan. Sambil bayangkan. Bayangkan.